Di 3 menit paham kali ini kita akan belajar soal HTML label. Kalau kalian belum tahu HTML label, kurang lebih nanti fungsinya itu nggak jauh-jauh dari input. Nah, biasanya dia barengan sama input. Jadi, kalau ada input biasanya ada label. Di sini gue udah kasih contoh. Misal kita punya satu form ya istilahnya. Form ada email, ada password. Nah, tiap masing-masing input itu biasanya punya judul. Dan judulnya itu kita sebut sebagai labelnya. Nih, gue kasih label ini buat email, ini buat password. Nah, kelebihan dari label ini dibanding misal kita pakai paragraf atau H1 itu nanti akan gue jelasin. Tapi intinya secara singkat, HTML label ini adalah kegunaannya untuk nge-improve form atau input kalian. Jadi fungsi utama label ini adalah ketika nanti user ngeklik tulisan label kalian, misalnya langsung ngeklik email, maka karena kita nanti akan ngehubungin antara si label dengan si input, jadi ketika diklik si labelnya, maka nanti akan fokus ke arah si inputnya. Itu kelebihannya. Makanya nanti di bagian label, di sini gue contohin strukturnya ini ya. Di bagian label kita harus kasih atribut for atau bahasa Indonesia untuk. Untuk siapa label ini? Baru kita masukin ID dari input yang kita punya. Oke? Selalu kalau gue ngasih tahu sesuatu di 3 menit paham, gue kasih tahu dulu konsepnya, nanti baru kita praktek. Biar gampang. Oke, jadi untuk bikin file dan segala macamnya nggak usah gue jelasin lagi di sini. Kita bikin dulu struktur dasarnya. Ini kasih aja judul HTML label gitu atau apa bebas. Di bagian bodinya pertama kita bikin dulu form namanya. Form ini fungsinya nanti akan gue bahas juga di 3 menit paham berikutnya. Cuma kalau untuk sekarang kalian bikin aja tulis form kayak gini. Actionnya kita kosongin dulu. Nah, gue ada namanya AI Coding Assistant, Cody namanya. Jadi dia udah sedikit kasih complete, cuma nggak usah kita pakai dulu di sini. Nanti akan gue bahas juga mungkin untuk AI complete. Terus kita bikin label kayak gini. Nah, labelnya di sini kita tulis for-nya di sini contoh email. Ini si Cody udah tahu. Kita berikutnya adalah bikin input dengan tipe email, name-nya email, ID-nya email. Nah, cuma dari ketiga atribut ini, type, name, sama ID, ini yang name sama type-nya bisa kalian hapus, atau yang name-nya bisa kalian hapus. Yang paling penting adalah ID-nya. Jadi untuk ngekonekin antara label dengan input, itu lihat dari ID-nya. Jadi kita coba di sini, show preview. Kalau belum install extensionnya, install dulu live preview yang publishernya Microsoft. Ini kan punya Microsoft nih. Klik kanan, show preview. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Oke. Cuma ini kan belum ada labelnya karena kita harus isi dulu konten dari labelnya. Contoh email Anda. Kayak gitu. Email Anda, terus sini ada inputnya. Tadi gue udah bilang fungsi dari label adalah yang utama. Ketika kita klik labelnya, kita coba nih, maka dia otomatis akan fokus ke bagian si emailnya. Nah, kelebihannya di sini adalah meskipun kita kasih misalnya ada BR di sini, biar dia ke bawah, contoh ya. Jadi kalau kita klik, yang bawah bisa, yang atas pun bisa. Nah, jadi kadang ada beberapa orang yang untuk ngeklik input itu mereka nggak langsung di inputnya. Jadi dia ngeklik di bagian labelnya atau tulisannya. Nah, dengan label ini kita bisa ngatasin kasus-kasus kayak gitu. Segitu aja dari gue. Jangan lupa ngopi.